Sahabat GPIB dimanapun berada, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam acara Night Call GPIB, saya Pendeta Jane Martha Elizabeth Leonardo Pandugu. Saya melayani di GPIB Jemaat Maranatha Bandung. Sebelum kita beristirahat di malam hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang akan kita bacakan dalam Alkitab di dalam Injil Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-24 sampai ke-34. Tetapi sebelumnya itu mari kita berdoa memohon bimbingan Rohul Kudus. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau sungguh baik di dalam perjalanan kehidupan kami. Engkau telah menyertai kami hari ini, dan kami sebelum beristirahat malam hari kami akan membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan menolong memampukan kami untuk memahami kehendak-Mu dan terlebih-lebih melakukan kehendak firman-Mu di dalam kehidupan ini. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Sahabat GPIB dimanapun kita berada, pembacaan Alkitab sesuai dengan Sabda Bina Umat GPIB tanggal 8 hari ini, kita akan membaca di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 24 sampai 34 yang menyatakan demikian. Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah? Sebab bila mana mereka bangkit dari antara orang mati, mereka tidak kawin dan tidak dikawinkan, tetapi menjadi seperti malaikat di sorga. Juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana Allah berfirman kepadanya, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Lalu salah seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan melihat bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada mereka, datang kepadanya dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita. Tuhan itu esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru, benar katamu itu bahwa Dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban lainnya." Melihat bahwa orang itu menjawab dengan bijaksana, Yesus berkata kepadanya,
engkau tidak jauh dari kerajaan Allah, lalu tidak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepadanya. Sahabat GPIB dimanapun berada, yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini di dalam ayat 29 sampai yang ke-30, jawab Yesus, perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Sahabat GPIB, sebagai pekerja di suatu perusahaan atau dimanapun ia bekerja, tentu saja akan mengikuti aturan-aturan yang ada. Sehingga dengan aturan-aturan yang ia ikuti, ia akan menjalankan pekerjaannya itu dengan baik dan benar. Karena dengan tidak mengikuti aturan tersebut akan menerima konsekuensinya. Nah, sahabat GPIB dimanapun berada, di dalam perjalanan kehidupan beriman, sebagai anak-anak Tuhan, perintah Tuhan bagi kita, bagi umatnya, supaya kita menjalankan kehidupan beriman ini sesuai dengan perintah Tuhan. Dengan perintah itu kita akan menjalankan kehidupan beriman dengan baik dan benar. Dalam pembacaan kita tadi, di mana seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, perintah manakah yang paling utama? Yesus pun menjawab, kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah ini harus kita taati dan kita jalani di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita yang hidup di dalam Tuhan haruslah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh hati. Sehingga seluruh perjalanan kehidupan kita benar-benar kita jalani sesuai dengan kehendak-Nya dan bukan menurut kehendak kita manusia. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh itu kita tetap hidup bersama Tuhan. Bahkan di dalam setiap sikap hidup, perkataan, perilaku kehidupan kita senantiasa selalu memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Bahkan dalam perjalanan kehidupan yang diwarnai dengan berbagai pergumulan hidup, kita hidup tidak selamanya mulus, tetapi banyak hal yang kita hadapi. Persoalan-persoalan kehidupan, baik di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah usaha, bahkan dengan sakit penyakit yang kita derita dan banyak lagi yang kita alami. Dalam keadaan demikian, dalam kasih kita kepada Tuhan, kita tetap datang kepada Tuhan. Kita tetap datang memohon kepada Tuhan pertolongannya. Kita percaya bahwa Tuhan juga yang akan menolong, bahkan memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Bahkan setiap keputusan apapun yang kita ambil dalam perjalanan kehidupan ini, kita jangan melupakan Tuhan. Kita mengikut sertakan Tuhan. Sehingga apapun nantinya yang kita akan hadapi itu, kita percaya bahwa
semua Tuhan juga ikut serta di dalamnya. Sehingga Dia memampukan kita. Ya. Bahkan Ia terus memberikan kita kekuatan, kemampuan di dalam kita selalu melibatkan Tuhan. Bahkan juga kita tidak mudah putus asa, kita tidak mudah khawatir, kita tidak mudah frustasi di dalam kehidupan ini. Karena kita tahu kasih sayang Tuhan sungguh luar biasa. Bagaimana Dia telah mengorbankan dirinya bagi kita. Di dalam kasih-Nya, bahkan kita juga di dalam menjalani kehidupan dengan sungguh-sungguh mengasihinya, kita pun tetap selalu berjalan bersama dengan Dia. Bahkan di dalam setiap kehidupan dengan sesama pun kita nyatakan kasih itu, kasih Kristus, kasih yang penuh pengorbanan, kasih yang tidak mementingkan diri, tetapi kasih yang sungguh-sungguh mau mengorbankan diri, mau menerima sesama, bahkan juga boleh melihat sesama kita yang perlu kita selalu tolong di tengah-tengah kehidupan mereka yang membutuhkan pertolongan. Karena itu pada malam hari ini kita kembali diingatkan oleh Tuhan bahwa dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, libatkanlah Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Jangan kita selalu mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita. Bahkan juga kita boleh menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan dengan sesama kita dimanapun kita berada. Selamat beristirahat, teruslah hidup mengasihi Tuhan. Dan kita juga menyatakan kasih itu di tengah-tengah hidup dengan sesama kita manusia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa mensyukuri kebaikan Tuhan dalam perjalanan kehidupan ini. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, supaya kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kami sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Kami percaya bersama dengan Tuhan, kami mampu menghadapi berbagai persoalan kehidupan yang kami hadapi. Kami berdoa bagi sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Tuhan juga ikut serta di dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Mereka yang sakit, baik yang di rumah sakit maupun di rumah-rumah, Tuhan juga datang menguatkan mereka. Tuhan campur tangan untuk kesembuhan mereka. Terima kasih Bapa Surgawi, kami akan beristirahat. Kami hanya mohon penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh dibangunkan esok hari dengan kesehatan yang baik. Kami boleh menjalankan segala aktivitas kami bersama dengan Tuhan, sehingga seluruh kehidupan kami di hari yang baru, kami terus selalu memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Inilah doa dan harapan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.